Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayamana Mustika. Di sini saya akan menjelaskan tentang vintage. Vintage atau financial technology merupakan teknologi inovatif yang bertujuan untuk mengoperasikan layanan keuangan tradisional menggunakan program komputer dan teknologi informasi. Inovasi vintage adalah perusahaan induk untuk ekosistem perusahaan vintage yang didedikasikan untuk memberikan manfaat penuh dari teknologi keuangan yang berkembang seperti perbankan terbuka, penyelesaian pembayaran global, dan manajemen keuangan pribadi. Kemudian fungsi dari vintage yaitu yang pertama ada standarisasi tinggi, yaitu berfungsi sebagai keuangan selalu dianggap berkinerja tinggi. Yang kedua, fungsi sangat otomatis. Penerapan alat teknologi baru mengarah pada otomatisasi proses yang lebih tinggi untuk layanan seperti pengiriman yang pesanan pengadaan, pembuatan faktur dan verifikasi KYC atau Know Your Customer. Yang ketiga yaitu kinerja lebih cepat dengan mengadopsi big data dan alat pembelajaran mesin lainnya di bidang keuangan lebih mudah untuk memprediksi dan memperkirakan anggaran yang memungkinkan tim untuk menyelesaikan siklus akhir bulan sebelum waktu. Yang keempat yaitu fungsi yang didorong oleh wawasan. Digitalisasi telah memodifikasi model keuangan sedemikian rupa sehingga sumber daya lebih berkonsentrasi pada memperoleh wawasan daripada hanya berfokus pada transaksi. Yang kelima yaitu peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan. Tingkat informasi yang sama tersedia dengan pelanggan dan karyawan dan dengan demikian lebih sedikit kekacauan dalam transaksi. Yang terakhir yaitu pengiriman layanan yang lebih baik. Sistem warisan yang terintegrasi dengan teknologi baru telah mengubah model operasi keuangan. Kemudian ada manfaatnya yaitu kehadiran vintage telah membantu meningkatkan perekonomian nasional sehingga berpotensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat yang belum terjangkau oleh bank bisa mengakses layanan keuangan secara praktis. Regulasi yaitu dompet digital atau digital wallet adalah layanan vintage yang sekarang sedang tumbuh pesat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant offline maupun online. Manajemen kekayaan atau wealth management merupakan suatu jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan. Pembayaran sosial atau social crowdfunding. Social crowdfunding merupakan salah satu metode pendanaan bisnis sosial yang sedang populer. Metode yang memungkinkan orang-orang dapat patungan untuk mewujudkan kepentingan sosial. Persoalan dan risiko penggunaan vintage, yaitu bisa terjadinya kegagalan transaksi namun dana telah terdebit. Kemudian pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen. Yang keempat yaitu kode autentikasi dikirim ke nomor atau pengguna yang salah. Konsep dan model sistem keuangan digital yaitu yang pertama ada payment channel atau sistem, merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran. Yang kedua ada digital banking, ada ATM, EDC, internet banking, mobile banking, SMS banking, phone banking, dan video banking. Branchless banking yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Dalam kajian OJK, electronic channels itu adalah simpanan pinjaman maupun jasa perbankan lainnya. Online atau digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital seperti asuransiku, pasar polis, raja premi. Kemudian ada P2P lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Kemudian ada crowdfunding, adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk investasi maupun sosial. Dan yang terakhir adalah sumber dana P2P lending dan crowdfunding dapat berasal dari seseorang atau sekumpulan orang yang secara sadar menempatkan dananya baik dalam bentuk ekuitas, pinjaman, sekedar untuk donasi atau untuk pengakuan publik. Para penyandang dana itu biasanya disebut dengan angel investor. Kemudian ada program keuangan BI itu yaitu market provisioning, deposit lending, capital raising, investment and risk management, payment clearing, settlement. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.